Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar barokah apa yang kita lakukan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ana zidna ilma ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Baik, untuk sementara suara kalian Bapak matikan dulu ya. Bertanya silakan hidupkan mikrofon. Baik, Ananda, hari ini kita belajar listrik dinamis. Kita akan lanjutkan materi yang sudah kita bahas di sekolah ya. Sekedar mengingatkan kembali, di dalam materi listrik dinamis ini kita akan membahas berbagai konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. Nah, untuk bisa memahami konsep-konsep kelistrikan itu, ada beberapa materi yang akan kita kaji ya. Ada tentang arus listrik, hukum Ohm, hambatan listrik, rangkaian listrik, energi daya listrik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat Ananda sekalian. Baik, kita ulang sejenak ya. Listrik, kita tahu bahwa listrik itu berasal dari kata ini ya, dari kata elektron. Bahasa Inggrisnya elektron. Kalau di bahasa Indonesia kan listrik. Ketika kita bicara tentang elektron, berarti yang dimaksud dengan listrik itu adalah sesuatu yang bermuatan. Kita tahu muatan listrik itu ada dua, ada muatan positif dan ada juga muatan negatif. Nah, secara khusus disebut arus listrik, itu adalah aliran muatan positif. Nah, arus listrik itu dapat dianalogikan seperti aliran air ya. Kita tahu air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, arus listrik juga begitu. Dia dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tidak mungkin air bisa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi tanpa ada energi dari luar ya. Tanpa ada pompa. Nah, nanti arus listrik juga begitu, dia tidak mungkin mengalir dari tegangan yang rendah ke tegangan yang tinggi, kecuali nanti ada energi lain yang membuat itu bisa terjadi. Nah, jadi mudahnya kalau ditanya arus listrik itu mengalir dari mana? Jawabnya adalah dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, kemudian ini juga sudah kita bahas di kelas ya. Kalau misalnya ada konduktor yang bertindak sebagai penghantar berarus dan di sebelah kiri adalah potensial yang tinggi, di sebelah kanan potensial yang rendah. Maka keadaan ini kita bisa tebak arusnya mengalir dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Karena di kiri potensialnya tinggi, di kanan potensialnya lebih rendah. Tetapi elektronnya itu bergerak sebaliknya. Elektron itu bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Kalau arusnya ke kanan, berarti elektronnya ke kiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui di suatu tempat itu potensialnya tinggi atau rendah? Maka dibandingkan saja. Ketika ada titik A, titik B, sama-sama bermuatan, maka nanti yang potensialnya itu lebih tinggi adalah titik yang muatan positifnya lebih banyak ya. Nah, di gambar ini ada bola A, ini ada
ada 8 muatan positif. Sedangkan di bola B ada 4 muatan positif. Seperti yang Bapak bilang tadi, potensial tinggi itu ditentukan oleh banyaknya muatan positif. Karena A muatan positifnya lebih banyak, berarti potensial di A itu lebih besar daripada di B. Nah, karena antara bola A dan bola B yang beda potensialnya ini berbeda, itu dihubungkan oleh konduktor. Konduktor itu bisa menghantarkan arus ya. Maka di sini muncul arus listrik. Nah, dari mana alirannya? Tentu dari A ke B. Kenapa dari A ke B? Karena potensial A lebih besar daripada potensial B. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Makanya di dalam slide ini Bapak tuliskan arus listrik mengalir secara spontan. Dia tiba-tiba gitu. Selama ada perbedaan tegangan dia akan mengalir terus gitu. Dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui konduktor. Kalau tidak ada konduktornya, maka dia tidak akan muncul arus. Muatannya tidak akan berpindah. Karena nggak mungkin muatan ini lompat-lompat ya. Tidak mungkin. Tidak sebaliknya. Tidak mungkin arus itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini jangan dilupakan ya. Nah, tadi juga kita sudah ngebahas bagaimana cara menghitung kuat arus listrik. Nah, secara definisi kuat arus listrik itu ya diartikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui penampang konduktor tiap satuan waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Seberapa banyak nanti muatan yang mengalir? Muatan apa yang mengalir? Tentu muatan yang bergerak itu adalah elektron, bukan muatan positif ya. Elektronnya yang bergerak. Seberapa banyak elektron yang melewati suatu konduktor tiap detik misalnya, nah itu adalah kuat arus listrik. Nah, secara matematika kuat arus listrik itu simbolnya adalah I ya, adalah I besar. Banyaknya muatan itu adalah Q besar. Waktu adalah T kecil. Nah, berarti I sama dengan Q per T. Kalau misalnya nanti ditanya besarnya Q melalui rumus ini juga bisa. Q sama dengan I kali T. Nah, ini bisa ya. Bagaimana kalau nyari T, Pak? Nah, kita tinggal buat perubahan rumus. Kalau nanti ditanya T, nah, ini kan di bawah. Ini tukar posisi saja I sama T. Berarti menjadi Q per I. Nah, ini perubahan rumus biasa ya. Kalau nanti misalnya besaran-besaran muatan ditanya, buat besaran arus ditanya, atau bahkan waktunya yang ditanya. Nah, cuman sebagai tambahan yang nggak boleh lupa, Q itu kan sebagai total muatan yang mengalir pada suatu konduktor ya. Misalnya ini ada konduktor, nah ini ada konduktor, yang mengalir muatan itu kan elektron. Nah, elektron ini gerak gitu, elektron ini pindah. Maka kalau nanti ditanya berapa banyak elektronnya, kita bisa hitung begini. Q itu adalah N kali E. E ini elektronnya. Jadi muatan elektron itu, ya muatan elektron itu adalah 1,6 minus ya, kali 10 pangkat minus 19 kulom. Nah, berarti Q itu adalah banyaknya elektronnya dikali dengan muatan elektron. Jadi kalau nanti ditanya N, nah berarti total muatan, berapa total muatannya, berapa kulom, dibagi dengan berapa besar muatan elektronnya. Nah, besar muatan elektronnya itu adalah ini, min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Nah, di kuis terakhir ya jangan masukkan tanda minnya ya. Tadi Bapak lihat banyak yang memasukkan tanda min. Kalau menghitung banyaknya elektron itu tidak usah dimasukkan tanda minusnya ya. Karena kita menghitung banyaknya gitu. Nah, jadi ini ada contoh ya. Mungkin di kelas lain belum sempat menerima materi ini. Tadi di P1 sudah. Gak apa-apa kita ulang ya, kita ulang sejenak. Muatan listrik sebesar 20 kulom mengalir pada penampang konduktor selama 5 sekon. Berapa kuat arus listrik yang melalui konduktor? Berapa jumlah elektron yang mengalir pada penampang konduktor tiap sekon? Jika diketahui muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom.
Ini sebenarnya ada minusnya, tapi kita nggak perlu masukkan tanda minusnya ya. Kalau ngitung berapa banyak elektron. Nah, kita jawab saja. Ini mudah. Pertama kita buat dulu besaran yang diketahui. Yang diketahui pertama muatan listrik. Simbolnya apa? Silakan kalau mau ngomong dihidupkan aja mic-nya. Muatan listriknya berapa? Simbolnya apa? Q ya. Sama dengan 20 Coulomb. Mengalir pada penampang konduktor selama 5 sekon. Berarti T-nya 5 sekon. Nah, yang ditanya, yang pertama adalah kuat arus, I. Baru yang kedua, N. Kalau kita mau hitung kuat arusnya, kita tinggal masukkan rumus. Rumus kuat arus tadi adalah Q per T. Nah, Q-nya itu 20 Coulomb. Sedangkan waktunya itu adalah 5 sekon. Berarti kuat arusnya sama dengan 20 bagi 5. Iya, 4 ampere. Nah, ini arusnya. Tapi kalau ditanya misalnya adalah jumlah elektron, kita kan ingat jumlah elektron itu, maaf kita ulangi ya. Masih ingat nggak rumusnya? Kita terus dulu. Ya. Masih ingat kan Q sama dengan rumus Q adalah N kali E kan? Nah, berarti kalau misalnya kita ditanyakan N, berarti N sama dengan Q per E. Q per E. Nah, sehingga N sama dengan, tinggal masukkan aja. Berapa nilai Q? Nilai Q tadi kan 20 ya. 20 Coulomb bagi, nah, muatan elektronnya itu berapa? Aslinya kan min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tidak usah masukkan tanda minnya, langsung saja 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini tadi waktu kuis di PS1 banyak yang keliru. Ya. 10 pangkat min 19 kalau naik dia jadi positif pangkatnya. Nah, ini tinggal 20 bagi 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, jangan lagi ada minus. Nah, berarti sama dengan 20 bagi 1,6 berapa ya? 20 bagi 1,6. 20. 12 Pak. Hah? 12,5 ya. Berarti ini hasilnya 12,5. Nggak muat pula ini. Kali 10 pangkat 19. Ya, nggak muat. Gimana Bapak buatnya? Hapus dulu. Ya, berarti Q sama dengan 12,5 ya, kali 10 pangkat 19. Nah, biar hilang komanya, ambil 10 dari pangkat 19. Biar nanti pangkat 19 jadi pangkat 18. Jadi ini hasilnya menjadi 125 kali 10 pangkat 18. Jadi bukan pangkat 19 lagi. Kenapa? Karena komanya sudah diambil untuk yang ini. Satu buah nolnya sudah diambil untuk menghilangkan koma. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh untuk mengerjakan tipe soal yang seperti ini. Bapak kira ini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak tentang soal yang kayak gini, yang gampang ini? Aman? Aman, Ananda? Aman, Pak. Aman, Pak. Kan kita bahas lanjutannya tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu tadi sudah Bapak singgung ya. Sebenarnya terkait dengan apa namanya? Kenyataan bahwa Ohm pernah melakukan suatu eksperimen yang mencoba meneliti hubungan antara tegangan sama arus. Nah, apa yang ditemukan oleh si Ohm? Jadi Ohm waktu meneliti, ya ini misalnya ada grafik ya. Di sini arus, di sini tegangan. Jadi dia mendapati satu kenyataan bahwa ternyata antara arus sama tegangan itu dia linier, lurus gitu. Semakin besar arus, semakin besar tegangan.
Nah, sehingga kenyataan ini ya membuat beliau mengatakan bahwa ternyata antara itu R itu adalah nilai konstan yang diperoleh dari tegangan dibagi arus. Jadi kalau misalnya tegangan dibagi arus, itu kita dapat kemiringannya ini. Nah, kemiringannya itu selalu tetap karena dia garis lurus, linier. Nah, kemiringannya itulah sebenarnya hambatan. Kalau dalam matematika, nilai R itu diperoleh dari tangen si alfa. Ini R itu berarti berapa tingginya ini? Tingginya itu V. Ya, delta V. Berapa lebarnya ini? Itu delta I. Nah, makanya antara delta P per delta I ketika dia dibandingkan nilainya konstan. Ya. Sehingga karena sudah terbukti konstan pada rangkaian yang memenuhi hukum Ohm, kita bisa dapati kalau misalnya nanti disuruh ngitung tegangan, tinggal kali silang aja ini. I kali hambatan. Nah, ini ya. Kalau misalnya nanti disuruh nyari arus, berarti kita tinggal buat tegangan bagi hambatan. Nah, ini jangan lupa. Ya, ini rumus ini selalu kita pakai. Nah, kita buat keterangannya ya. V itu apa? V itu adalah tegangan listrik. Satuannya apa, Nak? Volt ya. I tadi udah tahu apa? Kuat Arus listrik. Iya, kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Sedangkan R, Hambatan listrik. R itu hambatan, Listrik. itulah hambatan listrik. Satuannya adalah ohm. Listrik. Ya. Nah, sekarang kalau ini udah kalian screenshot, Bapak mau kasih contoh nih. Kasih contoh, sambil Bapak diktekan saja. Kalian megang buku kan? Nah, orang Rulian sambil mancing tadi. Mancing sambil bawa buku nggak dia? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Jangan nanti mancing nggak bawa buku. Bapak diktekan saja ini. Kita ambil satu contoh ya. Kita ambil contoh penggunaannya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebuah bola lampu dengan hambatan, silakan ditulis. Sebuah bola lampu dengan hambatan dalam. Bentar, Pak. Mana? Sebuah bola lampu, Pak. Bola lampu dengan hambatan dalam 20 ohm. 20 ohm. Dengan hambatan apa, Pak? Dengan hambatan dalam 20 ohm. Ya. Diberi tegangan listrik 6 volt. Diberi tegangan listrik, ya, tegangan listrik 6 volt. Nah, gitu. Nah, tentukan yang pertama, yang A, arus yang mengalir melalui lampu tersebut. Arus yang mengalir melalui lampu tersebut. B, jika tegangannya dijadikan 12 volt, jika tegangannya dijadikan 12 volt, berapakah arus yang melalui lampu tersebut sekarang? Berapakah arus yang melalui lampu tersebut sekarang? Nah, ini soalnya. Coba kita baca sama-sama ya.
Ya, kita baca sama-sama. Hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Bola lampu dengan hambatan dalam 20 ohm listrik 6 volt jika tegangannya dijadikan 12 volt selalu lampu tersebut sekarang. Ya, baik. Terima kasih Ananda. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya ini, ya. Apa namanya? Ada bola lampu ya. Bola lampu itu katakanlah gini. Bola lampu itu ya lampu, bola lampu. Gimana? Ini misalnya bola lampunya, ya. Ecek-eceknya bola lampunya ini ya bisa ngalir arus ya, hidup nyala dia. Oke. Ini bola lampu diberi tegangan listrik. Nah, diberi tegangan listrik sebesar 6 volt. Nah, jadi ini ada rangkaiannya seperti ini. Nah, ini ada tegangan, ini ada hambatan. Nah, hambatan pada bola lampu dikatakan di soal ini itu berapa, Nak? Sebesar 20 ohm. Nah, ini 20 ohm, jangan bingung. Sedangkan tegangannya itu sebesar 6 volt. Nah, 6 volt ya. Nah, yang ditanya yang pertama, berapa arus yang mengalir pada lampu ini? Ya gampang sekali ya. Kita tinggal pakai hukum ohm saja. Bahwa hukum ohm itu kan R sama dengan P per I kan, Nak? Nah, silakan hidup mikrofonnya. Kalau Bapak tanya I ini sama dengan apa? Kalau ditanya I. Listrik. Iya, rumusnya apa? Kalau R sama dengan P per I, berarti I sama dengan Hah? Sama I sama dengan, pindah ruas saja ini, gantian I sama R, berarti P per R. Iya, bagus ya. I sama dengan V per R. Ya udah, kita tinggal masukkan angkanya. I sama dengan tegangannya berapa? Tegangannya berapa? 6 volt bagi R-nya berapa? Hambatan dalam itu maksudnya hambatan yang ada pada bola lampu itu. Berapa hambatannya? 20. 20. Kalau misalnya ditanya berapa kuat arusnya? 6 bagi 20. Yaitu I sama dengan 6 per 20, hasilnya 0,3 ampere ya. Nah, gitu. Gampang kan? Yang perlu kita ingat itu waktu menjawab pertanyaan yang B ini loh, Nak. Hati-hati. Kalau pertanyaan yang B itu, ya, pertanyaan yang B, dia nanya arus, berapa arusnya saat tegangannya itu 12 volt. Nah, jadi kalau rangkaian ini tegang baterainya misalnya diganti jadi yang 12 volt. Jadi arusnya kan tetap rumusnya P per R ya. P per R. Tapi tegangan yang kita gunakan di sini adalah tegangan yang baru yaitu 12 volt. Nah, hambatannya berapa? Karena bola lampunya itu sama, tidak diganti, berarti hambatannya tetap. Sebesar berapa hambatannya? Berapa? 20. Ya, 20. Ya, kita buat 12 bagi 20. Kalau kita hitung 12 bagi 20 hasilnya adalah 0,6. Nah, coba lihat mana lebih besar, arus pada soal A atau arus pada soal B? Arus pada soal B. Soal B ya, kalau yang A kan 0,3 ampere, yang B 0,6. Kira-kira kenapa tegangan pada soal kenapa arus pada soal B itu lebih besar? Karena Tegangannya lebih besar pada soal A. Apa? Siapa Elana? Karena tegangannya lebih besar dari Soal ya.
Iya, bagus sekali Elana Nandatiana. Iya. Jelas lah Pak, arusnya jadi lebih besar. Kenapa? Karena tegangannya lebih besar dari yang A. Kalau yang A tegangannya cuma 6 volt. Tetapi pada soal B tegangannya 12 volt. 2 kali lipat kan, Nak? Ya, Pak. Makanya arusnya pun menjadi 2 kali lipat. Kalau yang pertama arusnya 0,3 ampere, tegangannya sekarang menjadi 0,6 ampere. 2 kali lipat. 0,3 kali 2 kan 0,6. Kenapa menjadi 2 kali lipat arusnya, Pak? Karena tegangannya pun 2 kali lipat. Kalau nanti tegangannya 4 kali lipat, arusnya jadi berapa kali lipat? Ya 4 kali lipat juga lah. Ya. Dinaikkan tegangannya 4 kali lipat dari semula. Nanti arusnya pun menjadi 4 kali lipat. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari hukum Ohm. Hambatannya kan tetap. Yang berubah itu tegangan dan arus. Jelas Ananda? Silakan dicatat dulu atau di screenshot boleh ya. Kalau sudah bilang sama Bapak. Sudah? Oh, biar cepet kan, kalian screenshot aja, nggak usah ditulis. Nanti kalian kalau udah di screenshot nanti setelah ini berakhir kalian tulis di catatan. Iya, Pak. Pas kita jumpa di sekolah Bapak Ponten, jangan khawatir. Yang hari ini hadir dapat nilai plus, nilai keterampilan. Nanti sekretaris catat ya ini ya. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu sebagai bukti. Iya, Pak. Masa sama orang yang hadir dengan enggak kan? Terus yang nanti catatannya ada tambahan dari Zoom meeting ini nanti Bapak kasih nilai juga ya. Baik, Pak. Baik, berikutnya kita lanjutkan tentang hambatan listrik konduktor ya. Masih tentang hambatan listrik konduktor. Oke. Hambatan listrik konduktor ya, konduktor. Nah, selain hukum Ohm tadi, ternyata hambatan listrik itu punya rumus lain. Nah, rumus lainnya itu seperti yang sudah Bapak sampaikan di kelas tadi ya. Kalau misalnya ini ada suatu penampang konduktor, ini katakanlah panjangnya itu adalah L. Panjangnya L. Terus konduktor ini punya luas penampang R. Ya, jari-jarinya R. Kalau luas penampangnya itu A. A itu luas penampangnya. Luas penampang ya. Kalau L ini panjang kawatnya. Panjang penghantar ya, panjang penghantar. Nah, kalau karakteristik bahannya ya itu rho. Nah, rho itu namanya hambatan jenis. Hambatan jenis ini tergantung sifat daripada bahannya. Tadi kan Bapak cerita besi dengan baja itu beda karakternya. Kemampuan dia menghantarkan harus beda. Emas sama aluminium beda juga. Tembaga, nikel itu juga berbeda ya. Jadi intinya yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa pada konduktor dia punya hambatan listrik yang kalau dirumuskan berdasarkan eksperimen, hambatan listrik itu R sama dengan hambatan jenis rho dikali dengan panjang kawatnya dibagi dengan luas penampangnya. Ya. Kalau misalnya ditanya hambatan jenisnya itu, hambatan listriknya, rho sama dengan R sama dengan rho kali L per A. Cuman kalian harus hati-hati saat misalnya mau menghitung A, kalian lihat penampangnya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya adalah lingkaran, maka A-nya itu luas lingkaran. Pi R kuadrat. Ini untuk luas lingkaran. Ya. Tapi kalau nanti penghantarnya itu persegi,
rumus A-nya jangan gunakan PR kuadrat, kalian gunakan rumus luas persegi. Luas persegi itu kan dulu udah pernah belajar di SD atau di SMP, panjang kali lebar. Nah, nanti kalian sesuaikan aja, nanti menggunakan rumus yang mana, terserah. Yang penting kalau disuruh menghitung hambatan listrik konduktor, selain hukum Ohm, nah, kalian bisa gunakan R sama dengan Rho L per A. Ya. Nah, silakan dicatat, Bapak diktekan. Kita kasih satu contoh soal. Udah siap? Belum, Pak. Oke, tulis. Kita buat satu contoh ya. Kita kasih satu contoh soal biar nanti ngerjakan PR bisa. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter. Silakan dicatat. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter. Yang panjangnya 2 meter. Dan luas penampangnya dan luas penampangnya 5 cm kuadrat. 5 cm kuadrat. Memiliki hambatan 100 ohm. Memiliki hambatan 100 ohm. Nah, itu 100 ohm. Jika kawat tersebut memiliki panjang 4 meter, ya. Jika kawat tersebut memiliki panjang 4 meter, ya, dan luas penampang 1,25 cm kuadrat, 1,25 cm kuadrat, berapakah hambatannya? Berapakah hambatannya? Oke. Coba dibaca sama-sama, Nak. 1, 2, 3. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter, dan luas penampangnya 5 cm kuadrat, memiliki hambatan hambatan 100 ohm. Ya, baik. Terima kasih. Kita buat dulu diketahui. Katanya kawat ini pertama panjangnya 2 meter. Berarti kita buat L-nya 2 meter. Terus luas penampang. Luas penampang tadi kan simbolnya A ya. Nah, A-nya sama dengan 5 cm kuadrat. Nah, hambatannya dalam keadaan yang ini itu 100 ohm. Nah, yang ditanya adalah berapa hambatannya sekarang? Kalau L-nya 4 meter, luas penampangnya 1,25 cm kuadrat. Nah, berapa R-nya? Nah, supaya mudah kan, Nak? Ini kita nomori saja. Misalnya keadaan pertama itu L1. Nanti panjang yang kedua kita namai L2. Luas penampang pertama kita namai A1. Luas penampang kedua kita namai A2. Hambatan pertama kita namai R1. Hambatan kedua kita namai R2. Nah, berarti yang ditanya itu adalah berapa R2 kita. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Baik, kalau sudah, nah untuk ngejawabnya kalau ada soal kayak gini, kalian buat aja perbandingan, ya. Oleh karena
Kita buat keterangannya oleh karena R itu kan rumusnya rho L per A toh? Ya. Maka nanti kalian tinggal buat yang ditanyakan R2. Berarti R2 per R1 gitu buatnya, Nak. Sama dengan masukkan rumusnya. Rho L2 per A2. Karena ini R2 yang di atas. Baru bagi rho L1 per A1 karena yang di bawah adalah R1. Oleh karena bahannya kan sama, kawatnya kan sama, cuman bedanya panjang dan luas. Ini hambatan jenisnya kita coret. Nah, paham ya? Nah, berarti ini rumusnya menjadi L2 per A2, kita tulis L2 per A2 kali, ini kan bagi L1 per A1. Supaya ini bisa jadi kali, ini kita balik, Nak. Per ini jadi kali, tapi yang L1 per A1 berubah menjadi A1 per L1. Nah, sehingga ini sama dengan, kita dekatkan aja L dengan L, A dengan A. L2 per L1 kali A1 per A2. Ya sudah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Untuk mendapatkan R2 per R1 sama dengan L2 tadi berapa? Berapa meter, Nak, panjang L2? 4 meter, Pak. Bagus. 4 bagi L1. Meter berapa? 2 meter. L1 berapa meter? 2 meter. Bagus, 2 meter kali. Luas penampang pertama berapa meter? R-nya. 5 cm kuadrat. A1-nya berapa A1-nya? 5 cm. Bagus, 5 cm kuadrat ya. Ya, Pak. Per. A2-nya jadi berapa katanya? 1,25. 1,25 cm kuadrat. Bagus. Kalau kita buat perbandingan kayak gini kan, kita nggak repot ngitung koma. Kalian tinggal coret nih, karena udah meter, habis meternya kan. Sentimeter kuadrat pun kita tinggal coret. Jadi nggak perlu kita ubah satuan. Nah, tinggal enak gitu. Nah, sehingga ini sama dengan 4 kali 5, 20. 20 bagi 1,25 kali 2. Berarti 2, berapa? 2,50 ya, Pak. Bagus, suara Pauji ya ini. 2,50 ya. Ya udah, kita bagikan lah ini. Bagi 2,5. 80 ya, berapa ini? Hasilnya. 10 kali 10. Hah? 2. Ini kan nolnya 2. Jadi kita buat. Tambah 02, hilang komanya jadi 200 jadi 250 kan? Ini hilang komanya 2. Kita kasih 2 nol di atas. Jadi 0 ini coret 1, coret 1. Tinggal 200 bagi 25. Berarti 8 ya. Ya kan? Iya. Nah, kita lanjutkan kemari. Berarti R2 per R1 sama dengan 8. Maka kan yang ditanya R2. Disilang aja ini. 8 kali R1. Kali silang. Sehingga nilai R2 menjadi 8 kali R1-nya tadi berapa ya? Berapa ohm? Berapa ohm R1? 100, Pak. 100. Berarti R2 menjadi 8 kali 100. 800. Ya, 800 ohm. Jadi deh. Nah, itu caranya. Nggak salah kalian tuh tadi. Oh, ini, Pak. Hah? Mana salah? Salah, Pak. Besarannya berapa tadi? Oh benernya 100 ohm ya. 1,25. Ya kan, nah? Iya, Pak. Tengok rho bagi rho habis. L2 per L1. L2, oh, ya udah pas lah ini L2 per A2 kali A1 per L1. L2-nya 4. Ya, 2. Ya sudahlah, udah benar tuh, Nak. Jadi hasilnya berapa? 800. Oh, sampai sini ada pertanyaan jelas? Jelas, Pak. Silakan di screenshot. Bapak kasih satu terakhir. Sudah, Pak. Sudah. Sudah di screenshot? Ya. Oke, baik.
Nah, terakhir kita masih bahas tentang hambatan listrik konduktor ya. Hambatan listrik konduktor. Hambatan listrik konduktor. Yang hambatannya itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalnya ada suatu hambatan, ini hambatan ya. Hambatan ini dinaikkan suhunya. Naikkan suhunya. Misalnya dia dibakar gitu ya, dibakar dengan api. Ya, misalnya ini ada api yang membakar gitu. Ini dibakar, maka ini menjadi panas. Ketika hambatannya menjadi panas, ternyata nanti hambatannya itu makin meningkat. Nah, hubungannya itu bagaimana? Rumusnya kita bisa hambatan setelah dipanaskan itu sama dengan hambatan mula-mula sebelum dipanaskan dikali ya kali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, ini jangan lupa. Ya, rumus ini jangan dilupakan. Nah, apa itu RT? RT itu hambatan ketika terjadi perubahan suhu. Ya, ini hambatan akhir ya. Setelah terjadi perubahan suhu. Kalau R0 itu adalah hambatan awal ya, hambatan awal sebelum terjadi perubahan suhu. Satuannya juga ohm. Nah, kalau alfa itu apa? Koefisien suhu hambatan jenis. Kalau alfa itu adalah koefisien suhu hambatan jenis ya. Apa itu satuannya? Satuannya itu adalah per derajat Celcius. Per derajat Celcius. Ya, sedangkan delta T itu adalah T tinggi kurang T rendah. T2 kurang T1. Suhu akhir kurang suhu mula-mula. Kita buat sini T2. Suhu akhir. Satuannya derajat Celcius. T1 adalah suhu awal. Satuannya adalah derajat Celcius. Berarti otomatis delta T itu satuannya adalah derajat Celcius. Nah, ini silakan di screenshot dulu nah. Biar Bapak kasih contohnya. Sudah? Sudah. Sudah di screenshot nah? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang catat contoh soalnya. Catat. Ini contoh terakhir ya. Oke, sudah siap? Sebuah termometer hambatan terbuat dari platina. Dalam kurung alfanya adalah 3,92 kali 10 pangkat 3 per derajat Celcius ya. Pada suhu 20 derajat Celcius, hambatannya 50 ohm. Hambatannya 50 ohm. Sewaktu dicelupkan ke dalam bejana, berisi logam indium, itu sejenis logam ya.
yang sedang melebur, koma, hambatan termometer naik. Hambatan termometer naik. Hambatan termometer naik menjadi 76,8 derajat 76,8 ohm ya, ohm. 78,8 ohm. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah titik lebur indium tersebut. Titik lebur indium tersebut. Untuk tipe soal ini memang agak sedikit mendalam ya, butuh konsentrasi tinggi. Nah, sekarang mari kita coba telaah sama-sama ya. Kita buat dulu besaran yang diketahui. Sebuah termometer hambatan terbuat dari platina dengan koefisien suhu. Nah, kita buat berarti itu alfa. Nilainya 3,92 kali 10 pangkat 3 per derajat Celcius. Kalau bisa Anda siapkan kalkulator ya, biar cepat kita ngitung. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius berarti itu suhu rendah, T1. 20 derajat Celcius. Hambatannya 50 ohm, nah, itu berarti hambatan mula-mula. R0. Besarnya 50 ohm. Waktu dicelupkan ke dalam bejana berisi logam indium yang sedang melebur, berarti sedang panas banget. Hambatannya menjadi 76, berarti itu RT. RT-nya itu adalah 76,8 ohm. Nah, yang ditanya tentukan titik lebur. Nah, berarti itu suhu tingginya. Berarti tentukanlah T2-nya. Nah, ini silakan di screenshot dulu. Oke. Kalau sudah di screenshot, nah sekarang kita coba hitung bagaimana cara ngitung T2 ini. Bagaimana cara ngitung T2 ya. Dari besaran yang sudah diketahui. Kita masukkan rumusnya. RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, karena ini masih ada kurung, kita kalikan aja ke dalam. RT ya. Oh, ini kita bagikan boleh. RT per R0 sama dengan tinggal 1 tambah alfa kali delta T. Nah, ini perubahan rumus nih, nak. 1 ini boleh lompat kemari jadi minus. RT per R0 kurang 1 sama dengan tinggal alfa delta T. Nah, ini bisa kita kali silang, nyamakan penyebut. Ini menjadi RT kurang R0 kali 1. Nanti Anda pelajari ya. Menyamakan penyebutnya menjadi R0. Sama dengan alfa delta T. Kita mau mengambil delta T. Nah, berarti ini alfa boleh turun kemari. Tinggal delta T. RT kurang R0 bagi R0 kali alfa itu tinggal delta T. Nah, sekarang kita cari aja dulu delta T-nya. Maka ya perubahan suhunya kita bisa hitung dengan rumus ini. Delta T sama dengan RT kurang R0 bagi R0 kali alfa. Nah, coba kita hitung ya. Berapa RT tadi di soal? RT hambatan akhirnya 76,8 ya. 76,8 kurang. R0-nya tadi berapa, nak? R0-nya di soal. Masih ngikuti kan? Masih, Pak. 50 ya. 50. Iya, Pak. Bagi R0-nya 50 kali alfa berapa ya di soal? 3,92 ya.
Iya, Pak. 3,92 kali 10 pangkat 3. Nah, coba bantu Bapak ngitungnya. Pakai kalkulator kalian boleh. Delta T sama dengan 76,8 kurang 50. Berapa ya? 26,8 Pak. Berapa? 2,8. 26, ya 26 6,8. bagi. Coba kalikan 50 kali 3,92. 50 kali 3,92. Berapa? 196 Pak. Berapa? 96. 196. 196, Ada Pak. komanya enggak? Nggak ada, Pak. 50 kali Nggak ada, Pak. 3,92. Oh, 196 ya. Iya, Pak. 196. 96. Ini yang 10 pangkat 3 naik jadi 10 pangkat min 3 dia. Ya. Oh, diralat. Alfanya itu maaf ya. Alfanya ini bukan pangkat 3 tapi minus 3. Ini diralat ya. Oke. Ini alfanya pangkat minus 3 ya. Iya, Pak. Nah, ralat. Ini pangkat minus 3. Sehingga ketika pangkat minus 3 itu naik ke atas, dia jadi pangkat positif kan? Nah, dia jadi pangkat positif. Nah, jadi ini dari 10 pangkat 3. Nah, sekarang coba bantu Bapak. 26,8 bagi 196. 6,8 bagi 196. Berapa? 0,1367 ya. Iya, Pak. 10 pangkat 3 1000. Kalikan terus 1000. Hasilnya 136,7 berarti 137 ya. Derajat sel. Situ kalkulatornya. Iya, Pak. Nah, itu kan delta T. Coba buat ke atas, kita kan tahu delta T itu T2 kurang T1. Yang ditanya kan T2. Berarti T2 itu kalau ini lompat kan jadi plus. Jadinya delta T tambah T1. Berarti T2. Delta T-nya berapa, Nak? Yang barusan dihitung. 130. Bagus, 137. Tambah T1. Berapa T1 tadi? 20. Tambah T pertama. 20. Oh iya, 20 ya. 20. Berarti T2-nya 137 tambah 20. 157. Mantap, 157 derajat Celcius. Nah, berarti kalau ditanya berapakah suhu atau titik lebur dari indium tersebut? Nah, ternyata jawabannya adalah 157 derajat. Derajat Celcius. Memang susah-susah gampang ya, harus sering berlatih ya. Nanti ada soal kayak gini, kalian harus bisa menghitungnya. Caranya persis yang kayak Bapak ajari. Ini udah di screenshot. Sudah, Pak. Oke. Jadi Ananda sekalian, jadi itulah ya materi kita hari ini. Kita sudah tuntaskan tentang hambatan listrik. Jadi di sekolah nanti kita tinggal periksa PR dan melanjutkan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bapak berharap mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Baik Ananda, ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sesi foto. Silakan hidupkan kameranya. Dede Agustian belum hidup kamera, Abdul belum. Betul. Jasmara belum, Pauji belum hidup kamera. Desi Astria belum nampak wajahnya. Yang nampak cuma langit-langit ini. Kalau Elana kawannya siapa itu? Selfie, Pak. Tadi ada Khofifah yang hubungi Bapak. Yang mana orangnya? Ya, Pak, saya. Oh, Dela sama Khofifah ya? Iya. Pak. Oke, baik. 1, 2, 3. Share. Oke, baik Ananda. Terima kasih sudah berhadir. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacakan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next time, sehat-sehat. Pak.
berapa jerikannya?